Shalom, selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Jemaat HKBP Depok 1. Marilah kita mengikuti ibadah minggu ini melalui YouTube HKBP Depok 1. Kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari buku Ende nomor 815 ayat 1 dan 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kau mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Haleluya. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepadamu. Dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu, dengarlah doa permohonan kami ini. Berilah kami hidup yang layak dan pengetahuan akan kebenaran-Mu, serta pengharapan akan hidup yang layak di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 811 ayat 1.
hukum Tuhan, hukum yang pertama sampai keempat. Hukum yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi pada hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan engkau melakukan sesuatu pekerjaan, atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND 733 ayat 1. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan padamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita menyanyi dari buku ND nomor 814 ayat 1.
Firman Tuhan untuk minggu ini yang ditetapkan sebagai epistel bagi kita terdapat dalam Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Kita baca secara responsoria. Perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang dalam itu." Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 249 ayat 1. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman kita di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat minggu ini. Nama minggu kita hari ini, Minggu Rogate, dengan topik doa ungkapan syukur. 2. Berita pelayanan dan keuangan dapat kita lihat dalam lampiran digital yang dibagi atau di-share kepada setiap kelompok parhalado, mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jemaat yang telah memberikan persembahan dan dukungan pelayanan HKBP Depok 1, baik melalui transfer atau secara langsung ke bendahara. Ketiga,
Perhalado tetap mengajak kita mengikuti ibadah setiap minggu di rumah masing-masing dan melaksanakan pertanyaan kelompok pada hari Rabu pada pukul 19.30. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Marilah kita bernyanyi UKND 487 ayat 1. Kita berdoa. Syukur bagimu ya Allah Bapa yang senantiasa memberkati kami dengan kasih setiamu. Kiranya kasih setiamu jugalah yang memberkati hati dan pikiran kami ketika kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, selamat hari Minggu. Firman Allah yang menjadi kabar sukacita yang menyapa kita di Minggu Rogate ini tertulis dalam kitab 1 Tawarik pasal 17 dimulai dari ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-27. Saya akan membacakannya bagi kita. Beginilah firman Tuhan. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di mata-Mu ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menuruti hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya, untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu.
Sebab Engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, hal yang paling mengecewakan, hal yang paling menyedihkan adalah ketika terjadinya sebuah penolakan. Terlebih ketika yang ditolak itu merupakan pemberian kita kepada orang yang kita kasihi, di mana pemberian itu menjadi kado istimewa yang hendak kita berikan, tetapi ditolak begitu saja. Di mana pemberian itu telah kita siap sediakan dengan demikian baiknya, tetapi ditolak begitu saja. Pasti ada rasa kekecewaan, pasti ada rasa kesedihan di dalam diri kita. Sama seperti apa yang dikatakan pepatah di dalam bahasa Batak yang mengatakan hacit mulak mangido humacitando mulak mangalean, yang artinya akan ada rasa kekecewaan terhadap pemberian yang ditolak. Tetapi berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Daud di dalam teks khotbah kita pada minggu ini. Daud berkeinginan untuk membangun bait suci kepada Allah. Daud hendak membangun bait suci agar tabut perjanjian boleh ditempatkan di tempat yang permanen, agar tabut perjanjian tidak dipindahkan kemana lagi, tetapi tetap berada di Yerusalem. Namun keinginan Daud yang mulia ini direspon oleh Tuhan yang berfirman kepada Nabi Nathan, yang mengatakan bahwa bukan Daud yang akan mendirikan bait Allah, tetapi keturunannya lah yang akan mendirikan bait Allah. Terjadi penolakan permohonan Daud, tetapi apa yang terjadi? Hal yang luar biasa dilakukan oleh Daud melalui firman kita pada minggu ini. Ketika Daud telah mendengar apa yang difirmankan oleh Tuhan melalui Nabi Nathan, ketika Allah mengatakan bukan Daud yang akan membangun bait suci itu, Daud tidak merasa kecewa sedikit pun, tidak merasa sedih sedikit pun, atau tidak merasa putus asa sedikit pun, melainkan hal yang luar biasa dilakukan oleh Daud, yaitu dia berdoa dengan penuh ucapan syukur. Bapak, Ibu, saudara-saudari, bila kita melihat nats ini, kita bisa belajar beberapa hal kunci keberhasilan Daud untuk selalu senantiasa mampu mengucap syukur di setiap kondisi, di setiap keadaan di dalam hidupnya, walaupun terjadi penolakan permintaannya. Sedikitnya ada 3 kunci yang diberitakan oleh firman ini bagi kita, agar kita senantiasa mampu mengucap syukur di dalam hidup kita di segala kondisi dan keadaan. Kunci keberhasilan yang pertama yaitu mengingat apa yang sudah Allah perbuat. Perasaan syukur Daud dimulai dari pengenalan akan dirinya sendiri. Perasaan syukur Daud dimulai akan merenungkan siapa dirinya sendiri dengan ungkapan, "Siapakah aku ini ya Tuhan?" Daud mengenali dirinya adalah orang yang biasa,
Tetapi Tuhan memberikan berkat yang luar biasa, perkara-perkara yang luar biasa di dalam hidup Daud. Bukan hanya merenungkan dirinya sendiri, bahkan Daud jauh lagi merenungkan latar belakangnya dengan mengatakan, siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sedemikian ini? Inilah kunci keberhasilan Daud yang pertama. Dia tetap mengingat begitu besar perbuatan Allah di dalam hidupnya. Dia mengetahui bahwa dia adalah orang yang sangat lemah, manusia biasa yang penuh dengan kekurangan. Tetapi Allah melakukan perbuatan-perbuatan yang besar di dalam dirinya. Inilah yang boleh menjadi bekal kita. Inilah boleh menjadi kunci keberhasilan yang pertama dari teks khotbah kita pada minggu ini. Agar kita mampu bersyukur, marilah kita selalu mengingat perbuatan Allah di dalam hidup kita. Mari mengenali diri kita, mari membandingkan apa yang sudah kita perbuat kepada Allah dibandingkan apa yang sudah Allah perbuat bagi kita. Kita hanyalah manusia biasa yang penuh dengan kelemahan, yang penuh dengan keberdosaan. Tetapi lihat, begitu besarnya kasih Allah kepada kita. Allah tidak membalaskan kelemahan kita itu dengan kejahatan, tetapi Allah membalaskannya dengan kasih setianya. Dengan perkara yang begitu besar, Allah melimpahi berkatnya bagi kehidupan kita. Inilah kunci yang pertama, agar kita senantiasa mengingat berkat Tuhan, agar kita senantiasa mengingat perbuatan besar Tuhan di dalam hidup kita, melalui keluarga kita, melalui pekerjaan kita, melalui nafas hidup yang masih Tuhan berikan bagi kita. Itulah yang menjadi kunci kita agar mampu bersyukur di dalam hidup ini. Kunci keberhasilan yang kedua yang dilakukan oleh Daud setelah mengenali diri sendiri, setelah mengenali perbuatan ajaib Allah dalam hidupnya, kemudian Daud perasaan syukurnya bermuara kepada pengenalan yang benar kepada Allah. Kunci kedua untuk mampu bersyukur adalah mengenal Allah dengan benar. Hal yang kedua membuat Daud bersyukur adalah didasarkan kepada pengenalan tentang kebesaran Allah di dalam hidupnya. Daud berkata, tidak ada Allah lain selain Engkau, tidak ada Allah yang lebih besar selain Allahku. Inilah yang membuat Daud mampu untuk bersyukur. Pengenalan dirinya terhadap Allah yang disembahnya sungguh sangat benar. Dia menjadi mampu untuk selalu bersyukur di segala kondisi. Hal inilah yang menjadi kekuatan bagi orang percaya untuk mampu bersyukur dalam hidupnya. Ketika kita mampu mengimani kebesaran Allah, ketika kita mampu mengamini penyertaan Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan senantiasa bersyukur di dalam hidup ini. Perasaan syukur itu akan melimpah setelah kita mampu melihat, setelah kita mampu merasakan, setelah kita mampu mengenal Allah kita yang sungguh luar biasa itu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika masih ada di antara kita yang belum mampu bersyukur, yang masih selalu menggerutu bersungut-sungut dalam hidupnya, mari kita periksa diri kita terlebih dahulu. Mari kita cek dan recek diri kita sendiri. Apakah kita masih mengenal Allah yang kita sembah itu? Apakah kita masih mampu melihat dan merasakan kebesaran Tuhan di dalam hidup kita? Atau jangan-jangan kita tidak mengenal
Allah yang kita sembah itu? Atau jangan-jangan kita tidak merasakan lagi, kita tidak melihat lagi betapa besarnya perbuatan Tuhan di dalam hidup kita. Inilah kunci yang kedua, agar kita mengenal Allah dengan benar, agar kita senantiasa melihat dan merasakan perbuatan besar Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita mampu mengenal Allah dengan benar, maka kita akan mampu selalu mengucap syukur kepadanya. Kunci keberhasilan yang ketiga dari Daud melalui teks khotbah ini yaitu mengimani janji setia Allah. Kalau kita pikir-pikir, Daud belum melihat dengan mata kepalanya sendiri apa yang akan terjadi di kemudian harinya. Daud belum mengetahui sama sekali apakah nantinya setelah dia tiada, bait suci akan terbangun, bait suci akan ada, tabut perjanjian akan menetap di Yerusalem. Andai kata ketika Daud tidak mempercayai, ketika Daud tidak mengimani janji Allah yang berkata bahwa keturunannya akan membangun bait Allah, mungkin Daud akan bersungut-sungut. Mungkin Daud akan melontarkan sebuah pertanyaan dan pernyataan, mengapa tidak aku saja yang membangun? Kalau tidak aku yang membangun, aku tidak mempercayainya. Akan timbul rasa pesimis di dalam diri Daud ketika dia tidak percaya kepada janji Allah itu. Tetapi mari kita lihat, karena hubungan Daud kepada Allah begitu karib, karena hubungan Daud kepada Allah begitu dekat, walaupun terjadi penolakan, Daud tetap mengimani janji setia Allah. Daud tetap percaya kepada kehendak Allah di dalam hidupnya, walaupun melalui keturunannya yang akan membangun bait Allah itu. Ini kunci ketiga, kunci keberhasilan ketiga Daud, sehingga dia mampu untuk selalu mengucap syukur. Dia selalu percaya kepada janji Allah itu. Dia selalu terima firman Allah. Kehendak Allah lah yang terjadi di dalam hidupnya. Jadi ketika kita hidup dalam janji setia Allah, maka dalam diri kita akan terbangun hati yang bersyukur. Meski banyak terpaan, meski banyak cobaan hidup yang datang hendak mengkaramkan kapal kita, tetapi ketika kita tetap setia mengimani janji setia Allah, ketika kita tetap mengimani penyertaan Allah, perlindungan Allah di dalam hidup kita, maka kita akan menjadi manusia yang optimis, maka kita akan menjadi mampu untuk senantiasa bersyukur walaupun di tengah cobaan sekalipun. Itulah yang hendak diberitakan oleh firman ini, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Firman ini memberikan kita 3 kunci keberhasilan Daud, agar kita selalu mampu mengucap syukur di segala kondisi, di segala keadaan terpuruk sekalipun. Kita harus mampu mengucap syukur dengan 3 kunci keberhasilan yang tadi. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, di akhir doa Daud, dia meminta agar Allah memberkati keluarganya. Dia meminta agar Allah memberkati keturunannya dan seluruh bangsa Israel. Karena apa yang telah diberkati oleh Allah akan diberkati untuk selama-lamanya. Ini juga menjadi poin penting dari teks khotbah kita pada saat ini, di mana Daud mengajarkan kepada kita apa sebenarnya sifat dari doa itu. Doa itu bersifat komunal, bukan personal. Oleh sebab itu, jangan pernah engkau berdoa di dalam keegoisanmu. Ketika engkau berdoa, jangan hanya dirimu yang kau doakan, jangan hanya keluargamu yang kau doakan, tetapi doakan juga lah saudara-saudari kita, doakan juga bangsa kita ini.
doa Daud, permohonan berkat kepada keturunannya ini telah diwujud nyatakan oleh Allah. Permohonan berkat ini telah diberikan oleh Allah melalui dan di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya di dalam ayat Alkitab orang-orang banyak memanggil Yesus dengan sebutan Yesus anak Daud. Inilah berkat Allah, berkat kekal Allah untuk selama-lamanya itu, melalui dan di dalam diri Yesus Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, di Minggu Rogate ini kita diingatkan untuk selalu mampu mengucap syukur. Kita diingatkan agar senantiasa tidak jemu-jemu untuk selalu berdoa kepada Tuhan. Terlebih di keadaan negara kita, di keadaan krisis kesehatan karena terjadinya pandemi virus corona ini, yang membuat banyak dari kita khawatir, yang membuat banyak dari kita ketakutan. Inilah yang boleh meneguhkan kita. Firman ini mengajak kita agar selalu mengucap syukur. Namun pertanyaannya, apakah kita masih mampu mengucap syukur? Apakah kita masih tetap setia berdoa kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur kita, walaupun di tengah-tengah krisis kesehatan, walaupun di tengah-tengah krisis ekonomi yang sedang melanda negara kita? Atau sebaliknya, kita malah bersungut-sungut, kita malah saling menyalahkan, bahkan kita malah menyalahkan Tuhan. Mengapa terjadi seperti ini Tuhan di dalam hidupku, di dalam negara ini? Tetapi saudaraku, melalui firman ini kita diajari dan kita diajak untuk selalu mampu bersyukur, untuk tetap tekun berdoa di dalam segala kondisi keadaan. Jangan pernah berhenti berdoa, karena doa itu adalah nafas hidup orang yang percaya. Ketika seseorang berhenti bernafas, maka ada sesuatu yang mencekiknya. Demikian juga ketika orang percaya berhenti berdoa, maka iman kita sepertinya tercekik, tidak akan bertumbuh, tidak akan berkembang. Oleh karena itu jangan pernah berhenti berdoa. Rogate, berdoa, martangir. Itulah ajakan minggu ini bagi kita. Walaupun masih ada permintaan kita, walaupun masih ada permohonan kita yang belum dikabulkan oleh Allah, jangan pernah berhenti meminta, jangan pernah berhenti berdoa, jangan pernah berhenti mengucap syukur. Lihat Daud, permintaan Daud, keinginan mulia hendak membangun bait suci, ditolak oleh Allah. Tetapi Daud selalu mampu untuk mengucap syukur. Daud langsung berdoa kepada Allah dengan penuh ucapan syukur. Itulah ajakan bagi kita pada Minggu Rogate ini, agar kita saling berdoa, agar kita saling mendoakan satu sama yang lain, agar kita mendoakan bangsa, negara, dan dunia ini, agar Tuhan kiranya memberkati kita, agar Tuhan kiranya memulihkan keadaan bangsa ini, agar semuanya kita bisa boleh beraktivitas seperti sedia kala. Ketika Tuhan memulihkan keadaan dunia ini, maka kita boleh bersuka cita, maka kita boleh kembali berkumpul, berjumpa dengan saudara-saudari yang terkasih di dalam gereja ini. Oleh karena itu, jangan pernah berhenti berdoa. Mari gunakan Minggu Rogate ini untuk mendoakan bangsa dan negara kita, untuk mendoakan sanak saudara kita, agar Tuhan memberkati, agar Tuhan memulihkan keadaan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita, kiranya Tuhan memampukan kita untuk melakukan firman-Nya. Amin. Kita berdoa.
Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah mengajarkan kami agar kami selalu mampu bersyukur di dalam segala kondisi kehidupan kami, baik suka duka maupun di tengah-tengah cobaan dan rintangan sakit penyakit. Kami harus mampu bersyukur kepadamu. Kiranya apa yang telah difirmankan bagi kami boleh kami lakukan melalui bimbingan Roh Kudus-Mu yang akan menguatkan kami agar kami mampu melakukan firman-Mu, agar kami mampu senantiasa bersyukur dan kami selalu tekun untuk berdoa kepadamu. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan yang sedang berkumpul di rumah mereka masing-masing. Engkaulah yang melindungi mereka semua, mulai dari anak-anak yang Engkau titipkan bagi setiap keluarga. Kiranya Engkau memberkati, memberikan kesehatan dan kebijaksanaan. Berkati juga orang tua kami, berikan kesehatan dan kekuatan. Terkhusus Tuhan, di minggu ini kami memohon kepadamu di dalam kerendahan hati kami, agar Engkau memulihkan keadaan bangsa kami di tengah krisis pandemi virus corona ini yang membuat kami semakin khawatir, yang membuat kami semakin takut. Kami memohon kepadamu ya Allah, Engkaulah yang memulihkan bangsa kami ini, Engkaulah yang memulihkan dunia ini, agar kami boleh beraktivitas seperti sedia kalanya. Berkati dan berikan kebijaksanaan kepada pemerintah kami, terkhusus kepada tenaga medis yang menjadi garda terdepan untuk memberantas virus corona ini, sehingga melalui penyertaan Tuhan, pemerintah dan tenaga medis boleh bekerja sama untuk menghambat virus corona ini. Kami serahkan segala kehidupan kami, kami serahkan nyawa dan jiwa raga kami ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Ampunkan kami dari segala dosa kesalahan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Dengan penuh ucapan syukur, mari kita mengangkat pujian dari buku ND nomor 754 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. So
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu dan keluarga Jemaat HKBP Depok 1. Selamat mensyukuri berkat Tuhan, senantiasalah mengucap syukur, senantiasalah berdoa, karena itulah yang menjadi kekuatan orang percaya. Selamat hari Minggu. Di palu mehon honang hawurau tuaso. Sada ruas mi
pasu-pasu habis.